Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Channel 2. Sekarang dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal P3K. P3K guru di tahun 2023. Sebelum lanjut menonton video ini, silakan klik tombol subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate dari YouTube channelnya Tama Channel 2 ini khusus membahas mengenai pendidikan. Baik, kita lanjut langsung ke pembahasan soal P3K Guru. Pembahasan soal P3K Guru ada nomor 1 di sini, yaitu jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja secara optimal adalah A. Kondisi tenang dan santai, B. Saat sendirian, C. Dengan ruangan nyaman, D. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, E. Apapun kondisinya saya mencoba fokus. Nah, yang ditanyakan di soal pertama ini kan, jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi saya atau kondisi yang dapat mendukung saya bekerja secara optimal adalah, jawaban yang paling tepat itu untuk soal nomor 1 adalah D. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan. Nah, selanjutnya, untuk soal nomor 2, di sini, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas Anda kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan sebagian tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Untuk soal nomor 2, ini kan yang ditanyakan apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas Anda kepada staf. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A. Jadi jawaban yang paling tepat adalah soal untuk nomor 2 yang A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini di soal nomor 3, tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi. Belum. Di bawah ini, yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan afektif adalah A. Penerimaan, B. Penggunaan, C. Pemberian respon, D. Pemberian nilai, E. Karakterisasi. Mari kita bahas. Dalam tujuan pembelajaran taksonomi Bloom, itu ada tingkatan kawasan yang afektif. Yang pertama itu ada penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, dan karakterisasi. Untuk yang A ini penerimaan jelas ada di tingkatan kawasannya. Di bawah ini yang tidak termasuk, kan yang ditanyakan tidak termasuk. Untuk nomor A ini termasuk ke dalam kawasan taksonomi Bloom. Yang B ini tidak termasuk, yang C ini termasuk, D ini termasuk, E juga termasuk. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang B yaitu penggunaan. Karena yang ditanyakan di sini adalah tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Di bawah ini, nah dipertanyakannya di sini. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan afektif adalah berarti yang B, penggunaan. Karena yang B, penggunaan tidak ada di pembelajaran taksonomi Bloom. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Ini di soal nomor 4 ada dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk titik-titik. A. Menemukan cara belajar yang tepat. B. Memahami konsep pengetahuan. C. Menemukan pengetahuan baru. D. Mengembangkan kepribadian dan karakter. E. Membentuk pengetahuannya sendiri. Karena yang ditanyakan di sini dalam teori belajar konstruktivistik, guru itu tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah E. Untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, untuk teori pembelajaran konstruktivistik ini sudah dibahas di video sebelumnya, silahkan boleh dicari mengenai pembelajaran konstruktivistik.
Lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, dalam menerapkan teori belajar Ausubel terdapat dua fase yang harus dilalui, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dalam fase perencanaan, guru melakukan beberapa hal di bawah ini, kecuali yang ditanyakan di sini, kecuali A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik. C. Membuat struktur materi. D. Memformulasikan advance organizer. E. Memformulasikan rekonsiliasi integratif. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang bagian E ini. Lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini yaitu dalam proses pembelajaran. Yang ditanyakan dalam proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan pesan adalah A. Simbol komunikasi. B. Media pembelajaran. C. Informasi dari guru. D. Materi pembelajaran. E. Pernyataan dari guru. Karena yang ditanyakan di sini dalam proses pembelajaran, yang dimaksud dengan pesan adalah, jadi pesan itu menyampaikan. Berarti menyampaikan pernyataan dari guru. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E. Pernyataan dari guru. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 di sini, guru yang baik harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan pertama dalam penyusunan pesan yang baik adalah A. Tahapan penelitian. B. Tahapan kebutuhan. C. Tahap tindakan. D. Tahap perhatian. E. Tahap visualisasi. Karena yang ditanyakan di sini guru yang baik itu harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam RPP, yaitu jawaban yang paling tepat di sini karena tahapan pertama dalam penyusunan pesan yang baik adalah yang ini. Yang D. Jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah D. Tahap perhatian. Lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 di sini, perkembangan sosial peserta didik dapat dilihat dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali yang ditanyakan di sini faktor-faktor yang mempengaruhi tapi kecuali A. Keluarga. B. Kematangan. C. Teman. D. Pengalaman. E. Status sosial. Ini status sosial ya. Berarti jawaban untuk soal nomor 8, perkembangan sosial peserta didik itu dapat dilihat dari kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 yang paling tepat adalah D, dari pengalaman. Keluarga pasti jelas ini mempengaruhi, terus kematangan juga mempengaruhi, teman juga mempengaruhi, status sosial juga mempengaruhi. Jadi jawaban yang paling tepat D, pengalaman, soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 yaitu media dan proses pembelajaran berikut sangat sesuai digunakan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, kecuali. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu peserta didik dengan gaya belajar visual, kecuali A. Mengunjungi tempat bersejarah. B. Diskusi dua arah. C. Handout. D. Multimedia. E. Poster. Karena yang ditanyakan di sini media dan proses pembelajaran berikut sangat sesuai digunakan untuk peserta didik dengan gaya belajar visual. Di sini visual, tapi di sini ada kata kecuali. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, diskusi dua arah. Untuk soal nomor 9 berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, diskusi dua arah. Lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10 di sini tentang indikator. Indikator pencapaian kompetensi yang utama adalah indikator kunci yang memiliki ciri-ciri berikut. Kecuali yang ditanyakan adalah indikator kunci yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. B. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD atau kompetensi dasar. C. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP. D. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. E. Kompetensi yang dituntut melebihi dari tuntutan kompetensi standar minimal KD.
Untuk jawaban soal nomor 10 adalah yang paling tepat yang E, karena yang ditanyakan adalah indikator pencapaian kompetensi yang utama adalah indikator kunci yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali karena yang ditanyakannya ciri-ciri itu dalam pencapaian indikator kompetensi itu harus ada indikator yang sangat memenuhi kriteria dan juga harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. C. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP. D. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Itu jelas sudah pasti ada yang harus di indikator pencapaian kompetensi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang E. Jadi jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini ada langkah pertama dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran adalah. Jadi yang ditanyakan adalah langkah pertama dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Adalah A. Rumuskan kegiatan inti. Ini kurang tepat. B. Pahami KD yang sudah dianalisis. Ini ada kemungkinan. C. Pahami IPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan. Ini kurang tepat juga. D. Pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran. Ini kurang tepat juga. E. Tentukan sumber belajar. Ini kurang tepat juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 11 yaitu jawaban yang paling tepat yang B. Pahami kompetensi dasar yang sudah dianalisis. Jadi langkah pertama dalam kegiatan pembelajaran itu berdasarkan model pembelajaran adalah pahami dulu kompetensi dasar yang sudah dianalisis. Baik, langsung lanjut ke soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ini ada langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan kompetensi inti adalah A. Membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. B. Melihat berkaitan antara SKL dan KI. C. Melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KI. D. Melihat target dan pembelajaran pada SKL dan KI. Memperhatikan tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KI. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan analisis SKL dan kompetensi ini adalah A. Yang paling tepat jawabannya adalah yang A, yaitu membaca dan memahami tentang SKL dan standar isi. Jadi jawabannya adalah A untuk soal nomor 12. Lanjut ke soal nomor 13. Pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah kegiatan belajar berikut ini, kecuali yang ditanyakan pendekatan saintifik terdiri atas 5, tapi di sininya kecuali. A. Mengamati. B. Menelaah. C. Mencoba. D. Menanya. E. Menalar. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah yang B. Menelaah. Pendekatan saintifik terdiri atas 5 langkah kegiatan belajaran berikut ini kecuali yang B, yaitu menelaah. Lanjut ke soal nomor 14. Penilaian hasil belajar sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini dimaksud agar A. Tes dikerjakan dengan santai, tidak serius. B. Kemampuan siswa dapat meningkat. C. Siswa dapat menunjukkan apa yang dipahaminya. D. Siswa tidak merasa rendah diri. E. Semua jawaban salah. Untuk soal nomor 14, karena yang ditanyakan penilaian hasil belajar sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Berarti kalau suasana yang menyenangkan adalah jawaban yang paling tepat yang C. Di sini berarti C jawabannya adalah siswa dapat menunjukkan apa yang dipahaminya. Soal terakhir yaitu soal nomor 15. Di soal nomor 15 adalah suatu kegiatan yang dilakukan suatu pihak untuk menyampaikan berita kepada pihak yang lain disebut A. Telepon. B. Telegram. C. Telekomunikasi. D. Komunikasi. E. Semua jawaban salah. Untuk soal nomor 15 karena yang ditanyakannya adalah menyampaikan berita kepada pihak yang lain disebut yang D. Ini adanya komunikasi. Jadi ada komunikasi dua arah, komunikasi bukan lewat telepon, telegram ataupun telekomunikasi dan juga semua jawaban di sini salah. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah yang D. Ini komunikasi. Nah, sekian dan terima kasih pembahasan mengenai soal P3K Guru di tahun 2023 ini. Ini ada pembahasan soal, ada 15 soal. Jangan lupa klik subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate dari channelnya
Tama Channel 2. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan juga semoga mudah-mudahan channel ini dapat berkembang dengan pesat dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.